Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kepada yang saya hormati Mbak Ica, penyiar radio Mardika FM, serta pendengar setia radio Mardika FM dimanapun Anda berada. Saya Mukhlis, juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Blitar, mohon izin pada kesempatan sore hari ini menyampaikan update data perkembangan jumlah kasus virus corona COVID-19 pada hari Selasa tanggal 12 Mei tahun 2020 yang ada di Kota Blitar sampai dengan pukul 14.00 WIB, yakni sebagai berikut. 1. Jumlah kumulatif orang dalam risiko atau ODR adalah 1.760 orang atau bertambah 9 orang. 2. Jumlah kumulatif orang tanpa gejala atau OTG adalah 33 orang atau tetap. 3. Jumlah kumulatif OTG dalam proses pemantauan adalah 5 orang atau tetap. 4. Jumlah kumulatif OTG yang selesai dipantau 14 hari adalah 28 orang atau tetap. 5. Jumlah kumulatif orang dalam pemantauan atau ODP adalah 200 orang atau bertambah 1 orang. 6. Jumlah kumulatif ODP yang selesai dipantau 14 hari lamanya adalah 191 orang atau bertambah 2 orang. 7. Jumlah kumulatif ODP dalam proses pemantauan adalah 8 orang atau berkurang 1 orang. 8. Jumlah kumulatif ODP meninggal adalah 1 orang atau tetap. 9. Jumlah kumulatif pasien dalam pengawasan atau PDP adalah 4 orang atau tetap. 10. Jumlah kumulatif PDP selesai pengawasan atau sembuh adalah 4 orang atau tetap. 11. Jumlah kumulatif kasus konfirmasi positif COVID-19 adalah 2 orang atau tetap. 12. Jumlah kumulatif kasus konfirmasi sembuh adalah 1 orang atau tetap. Selanjutnya saya sampaikan update data perkembangan jumlah penghuni rumah karantina kesehatan di Jalan Sumba Kota Blitar sebagai berikut. 1. Jumlah PMI atau pekerja migran Indonesia yang masuk hari ini adalah kosong atau nihil. 2. Jumlah kumulatif pekerja migran Indonesia dari awal hingga kini semuanya adalah 9 orang. 3. Jumlah pemudik atau pendatang yang masuk hari ini adalah 1 orang. 4. Jumlah kumulatif pemudik atau pendatang yang telah masuk melalui karantina dari awal hingga kini adalah 67 orang. 5. Jumlah kumulatif penghuni yang dipulangkan semuanya adalah 14 orang atau tetap. 6. Jumlah kumulatif penghuni selesai karantina adalah 39 orang, artinya bertambah 2 orang. Dan 7. Jumlah kumulatif penghuni rumah karantina kesehatan hari ini total adalah 23 orang. Selanjutnya saya sampaikan tentang kondisi terkini. Yang pertama adalah 1 kasus konfirmasi positif COVID-19 yang kemarin siang menjelang sore kami sampaikan diterapkan untuk tetap melanjutkan isolasi mandiri dengan ketat dan disiplin tinggi di rumah keluarga, yaitu di Kelurahan Tanjung Sari. Hari ini telah dirawat di Rumah Sakit Rujukan Kota Blitar, dikirim ke rumah sakit kemarin sore sekira pukul 15.30-an. Selanjutnya yang kedua adalah para petugas kesehatan didampingi bersama relawan telah melakukan kontak tracing
atau pelacakan terhadap kontak kasus konfirmasi positif COVID-19 tersebut di Kelurahan Tanjung Sari, yaitu di rumah bersangkutan, dan dilakukan rapid diagnostic test atau RDT pada 3 orang keluarganya. Dan kita tunggu saja hasilnya, insya Allah besok akan kita sampaikan. Demikian yang bisa kami sampaikan, Mbak Ica. Untuk informasi terkini ya terkait dengan laporan harian untuk perkembangan COVID-19, yang pasti kalau kemarin ini isolasi mandiri di rumah, tetapi hari ini mulai kemarin sore ya Pak ya, ini untuk satu kasus konfirmasi ini dirawat di rumah sakit, akhirnya dikirim ke rumah sakit. Ya pasti kita doakan semoga bisa segera sembuh, segera pulih, dan untuk rapid tesnya yang hasilnya masih akan besok ini bisa negatif semuanya ya Pak. Amin. Semoga negatif saja. Baik Pak, mengingat ini kan untuk Kota Blitar ada tambahan 1. Nah, ada 1 tambahan konfirmasi. Monggo mungkin informasinya untuk masyarakat, karena kita juga mengetahui bersama bahwa masih banyak masyarakat yang mohon maaf menyepelekan untuk social distancing, physical distancing, dan bagaimana untuk protokol kesehatannya gitu. Iya, terima kasih Mbak Ica. Memang kita sebetulnya bersyukur ya, apapun yang telah diberikan oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa itu kepada kita masyarakat Kota Blitar dan sekitarnya, bahwasanya khusus di wilayah Kota Blitar ini kasus COVID-19 landai. Ada beberapa faktor mempengaruhi, yaitu wilayahnya yang sempit, 3 kecamatan, penduduknya, mobilitas penduduk tidak terlalu atau tidak begitu tinggi, tidak begitu padat arus yang masuk. Namun hal tersebut bukan berarti kita bisa memperingan diri, utamanya dalam artian yaitu mencoba mengkorting protokol kesehatan, mencoba mengkorting disiplin, kedisiplinan diri, kepatuhan, kewaspadaan dan kehati-hatian. Jangan sampai, karena semua berlaku untuk semua individu, dari masing-masing individu maupun kelompok maupun masyarakat. Ilmunya sama seluruh dunia. Musuhnya sama, yaitu virus corona 2019. Sama. Kalau kita sudah mengenali karakter virusnya, apakah di situ landai ataukah di situ deras, curam grafiknya seperti di kota-kota terdampak seperti Surabaya yang hingga kini masih merah menyala dan semakin mencemaskan. Itu sama saja. Kalau ada 1 kemudian menjangkiti, ya bisa nanti bisa menjadi 2, bisa menjadi 4 dan lain sebagainya. Cepat begitu ya, dan bisa menjalar dengan cepat. Hanya 1 itu. Nah kalau kotanya kecil kemudian penduduknya jarang, tidak sepadat kabupaten dan kota lainnya, kemudian ya kita naudzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi di Blitar, di suatu daerah aja lah gitu. Kemudian semuanya pada GR, melonggarkan diri, santai, tidak disiplin. Santai boleh, tapi disiplin ya. Betul. Wah, hati-hati, waspada, tetap pegang teguh protokol kesehatan, tidak dikorting sedikit pun. Jadi kalau itu aman. Kalau keluar harus pakai masker, terus kalau bisa ini pakai sarung tangan kain ya Pak. Ya, karena sarung tangan medis hanya untuk tenaga medis. Kemudian setelah mereka nanti keluar balik lagi ke rumah, ini semuanya juga harus langsung dicuci, direndam air. Kalau bisa air panas, kalau enggak air biasa dan deterjen. Langsung yang penting itu itu ya. Nah, kalau ada 1 virus, kita waspada, hati-hati, tapi tidak melihat virus itu. Lama-lama virus itu mati sendiri, tidak menghinggapi siapapun, berhenti pada 1. Itu kalau ada 1 atau banyak yang datang 5, semuanya bawa virus, kan begitu mikirnya. Tapi kalau kemudian kita lalai
melonggarkan diri. Satu virus menjangkiti satu orang sakit, kemudian bersin, virusnya sudah banyak, bisa kemana-mana. Naudzubillah, ya Allah, ngeri. Makanya mari kita kan nggak bisa dilihat. Betul. Iya, tetap harus waspada, hati-hati. Anggap aja sama dengan yang lain. Bersyukur di sini tidak banyak. Anggap sama dengan yang lain, kewaspadaannya sama. Jadi saya kira itu. Jadi tetap ya untuk protokol kesehatan tetap, ini ya jangan sampai dikorting sedikit pun ya. Jangan dikorting. Jangan. Jadi pakai masker penting sekali. Iya, jangan ditawar sudah. PHBS. Iya, perilaku hidup bersih dan sehat, cuci tangan sesering mungkin. Ya, jangan menyentuh wajah yang mana, seluruhnya. Karena walaupun tidak di mata, tidak di hidung, tidak di mulut, misalnya di pipi, di sebelah kiri atau kanan pipi, kemudian hidung kita nyedot, serut, kena semuanya, masuk virusnya itu. Iya. Jadilah. Baik. Jadi satu, melakukan disiplin tinggi, pembatasan kontak dengan orang lain atau isolasi di rumah, dan memakai masker, social distancing. Itu bagi yang OTG, ODR, dan ODP. Bagi masyarakat umum yang tidak atau bukan OTG, ODR, atau ODP, anggap saja ODR, sehingga melakukan disiplin tinggi juga. Kedua, sering melakukan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Ketiga, istirahat yang cukup. 4, olahraga yang teratur. 5, mengkonsumsi makanan dengan gizi yang bagus, jumlah yang cukup. 6, stop merokok. Dan 7, apabila ada keluhan segera melapor ke petugas kesehatan atau di puskesmas. Ya. Demikian. Terima kasih dokter untuk informasinya di kesempatan kali ini, dan kita doakan moga-moga sama-sama. Terima kasih Mbak Ica. Kota Blitar makin baik lagi, makin amin, sehat. Amin. Dan semoga juga disusul ya kata-kata yang lainnya. Amin. Selamat sore Pak. Selamat sore. Sampai jumpa.